Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Arya Brahmanjo KR. Di sini saya akan membahas mengenai subnetting dengan menggunakan paket tracer pada Cisco. Untuk yang pertama, di sini ada dua router, yaitu router 3 dan router 4 dengan masing-masing network di atas ini. Untuk kali ini kita akan melakukan subnetting pada router 3. Untuk subnet yang pertama, IP-nya yaitu 192.168.1.0/25. Subnet masknya yaitu 255.255.255.128. Kemudian yang subnet untuk yang kedua, IP-nya yaitu 192.168.1.128/25. Untuk subnet masknya juga sama, itu 255.255.255.128. Baik, untuk yang pertama yaitu kita akan memasangkan kabel konsol dulu pada PC 2. Kita pilih RS232, kemudian kita masukkan pada router, kita pilih konsol. Jika sudah, kita akan memasukkan IP address pada GB Ethernet 0/0 dan 0/1. Kita pilih PC dan kita pilih desktop ke terminal, kita klik OK. Kita enable terlebih dahulu. Kemudian config terminal atau config biar lebih cepat, dan kita masukkan INT atau interface G0/0. Kita masukkan IP address 192, untuk IP-nya yaitu 192.168.1.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.19128. Kemudian no shutdown agar tidak terhenti. Baik, sudah. Kemudian kita masukkan GB Ethernet untuk 0/1. Kita exit terlebih dahulu. NT di 0/1 untuk IP address 192.168.1.129. Untuk subnet masknya juga sama. Kemudian no shutdown juga biar tidak terhenti. Baik, sudah. Lanjut lagi, kita exit terlebih dahulu. Baik, di sini sudah terkoneksi ya, namun belum bisa melakukan ping karena tidak ada IP address pada PC 2, SIM 4, kemudian laptop, dan ini di sini. Untuk yang pertama-tama, untuk IP configuration ada dua cara. Yang pertama secara manual, kita bisa mengisi IP address-nya sendiri, subnet masknya sendiri, dan gateway-nya sendiri. Namun ada cara yang secara otomatis, yaitu dengan menggunakan DHCP yang kita akan lakukan penyetingan pada routernya. Maka dari itu kita akan masuk ke terminal dahulu karena saya akan menggunakan DHCP. Kita kembali ke terminal, kita OK. Baik, jika kalian tadi keluar, kita masuk lagi menggunakan enable, kemudian config T. Karena saya sudah berada di sini, maka kita langsung ke IP DHCP full, kemudian kita beri nama 1. Ya, kemudian kita beri network untuk IP 192.168.1.0 untuk subnet pertama. Kemudian subnet masknya juga sama, 255.255.128. Sudah, kemudian kita default router. Defaultnya yaitu IP-nya 192.168.1.1. Kita exit. Kemudian untuk subnet yang kedua kita beri komen yang sama, yaitu IP DHCP full, kemudian kita beri nama LAN 2. Untuk networknya sesuai IP-nya tadi, IP subnet yang kedua yaitu 192.168.1.128, dan subnet masknya juga sama. Sudah, untuk default
routernya, IP-nya yaitu 192.168.1.123. Kita exit. Kemudian agar IP 192.168.1.1 dan 192.168.1.129 tidak terjadi konflik, maka akan kita menggunakan IP DHCP excluded address, kemudian masukkan IP-nya masing-masing. Yang pertama kita 192.168.1.1 terlebih dahulu, kemudian yang kedua yaitu 192.168.1.129. Ini sudah semua. Untuk DHCP nya juga sudah. Sekarang kita masuk ke IP konfigurasi pada masing-masing perangkat laptop maupun PC yang ada di router 3. Yang pertama yaitu PC 2, kita masuk ke IP configuration, kita ke DHCP. Baik, untuk IP-nya yang kita dapatkan untuk PC 2 yaitu 192.168.1.3. Kita sudah mendapatkan IP-nya. Kita coba PC 4, apakah sudah mendapatkan IP juga. Baik, di sini juga sudah terhubung secara otomatis di DHCP. Untuk laptop 0, kita sambung ke DHCP. Seharusnya sesuai dengan subnet yang kedua. Baik, sudah benar ini. Kita coba juga yang di PC 3. Baik, juga sudah benar juga sesuai dengan subnetnya masing-masing. Kita close dahulu. Baik, karena sudah, kita coba cek melalui ping apakah benar-benar sudah terhubung. Ping 192.168.1.3. Baik, sudah terhubung. Kita coba ping 192.168.1.130. Kita coba yang ada di subnet sebelahnya. Baik, sudah ada reply-nya, mungkin ada loss sebentar. Tadi kita coba lagi agar untuk memastikan saja benar-benar tersambung 100%. Nah, baik, ini sudah ada. Jadi untuk yang subnet di PC di router 3 sudah selesai, cara ping juga sudah benar. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemasangan IP juga pada laptop 1 dengan menggunakan access point. Kita pertama-tama kita ganti nama dulu NAS untuk mempermudah saja. NAS juga. Kemudian untuk range nya kita buat 500 untuk agar terjangkau di sini. Untuk authentication-nya kita disable terlebih dahulu karena kita tidak memerlukan password, dan yang kita butuhkan yang penting itu laptop ini bisa tersambung pada access point ini dengan IP sesuai dengan subnetnya tadi, yaitu subnet yang kedua. Ini sudah, kita kembali ke laptop, ke PC wireless. Kita coba connect terlebih dahulu, kita refresh. Baik, namanya UNAS, tinggal 1%, kita connect. Baik, di sini sudah terhubung. Kita ke IP configuration, kita mendapatkan IP. Baik, 192.168.1.133. Baik, sesuai dengan yang ada di sini tadi, sesuai dengan subnetnya. Berarti untuk yang ada di router 3 untuk subnettingnya sudah selesai. Untuk sekarang kita akan ke router 4. Untuk router 4 pada BT activity nya subnetnya yaitu 10.10.10.128/25 dijadikan 2 subnet. Berarti untuk yang ada di subnet pertama itu menggunakan port GB
0/1. Berarti kita cari dulu IP untuk subnet pertama. Berarti untuk IP nya yaitu 10.10.10.128/26, kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.192. kemudian di sini untuk subnet yang kedua IP nya yaitu 10.10.10.192/26, subnet masknya juga sama yaitu 255.255.255.192. Baik. Kemudian kita akan menggunakan cara yang sama, yaitu kita pasangkan kabel konsol terlebih dahulu ke router 4. Kita masuk ke konsol. Baik, kita masukkan IP ini, IP nya dahulu ke Gigabyte Ethernet 0/1 pada subnet yang pertama, kemudian yang subnet yang kedua kita masukkan pada Gigabyte 0/0. Kita masuk ke PC, desktop, terminal, oke, kita enter, enable terlebih dahulu seperti biasa, kemudian config terminal atau conft tombol tepat, kemudian int di 0/1 untuk Gigabyte 0/1, kemudian IP address, berarti untuk IP nya itu 10.10.10.129, subnet masknya juga sama, itu 25.255.192. Sudah, kita nosat, tidak berhenti. Baik, sudah selesai untuk yang di Gigabyte Ethernet 0/1. Kemudian kita exit, kita lanjut ke Gigabyte Ethernet 0/0. Baik, di 0/0 IP addressnya yaitu berarti 10.10.10.193, untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Baik, sudah kita nosat, sudah kita exit. Kemudian kita akan memasukkan IP pada PC5 dan PC6. Kita akan menggunakan yang caranya sama, yaitu DHCP. Makanya dari itu kita akan langsung saja ketik perintah IP DHCP pool, kita beri nama LAN 1 saja sama yang seperti yang tadi. Kemudian network, kita ikuti saja yang sama, untuk IP nya itu 10.10.10.28 untuk subnet 1, subnet masih juga sama 5.5.92. kemudian kita masukkan default router. Default routernya yaitu 10.10.10.129. Kita exit. Kemudian untuk subnet yang kedua IP DHCP pool, kita beri nama LAN 2 saja untuk mudah. Untuk networknya sesuai subnet yang kedua tadi yaitu 10.10.10.192. kemudian subnet masknya yaitu sama juga 255.255.192. kemudian default router .10.10.10.193, dan kita exit. Setelah itu, agar tidak ada konflik pada IP 10.10.10.129 dan 10.10.10.193, kita menggunakan IP DHCP excluded, kemudian address dengan masukkan IP yang tadi pada default router 10.10.10.129 terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu pada IP 10.10.10.193, dan kita exit. Kita tunggu. Baik, sudah selesai. Kita
settingkan IP configuration-nya dengan DHCP. Baik, ketemunya untuk IP address-nya yaitu 10.10.10.130 untuk PC 5. Kemudian untuk PC 6 194. Kita coba ping dengan menggunakan command prompt ping 92.110.10.10.128.130. Kemudian kita akan melakukan ping pada PC sebelahnya juga yaitu 10.10.10.194. Ini RTO terlebih dahulu untuk pertama kalinya RTO. Nah, baru ada balasannya. Kita coba lagi biar 100%. 10.10.10.194. Baik, sudah ada balasan semuanya. Baik, berarti di sini untuk router 4-nya sudah terhubung. Baik, kemudian yang terakhir yaitu kita akan menghubungkan router 4 pada router 3 agar kita bisa melakukan ping juga pada PC-PC di bawah ini melalui router 4. Untuk caranya kita kembali ke PC 5, kita ke terminal, kita oke lagi, kita conf T karena sudah di enable. Kemudian kita isi IP router. Untuk IP nya itu 192.168.1.0. kemudian subnet masknya pada router 3 yaitu 255.255.255.128. kemudian kita isikan kita masukkan gigabyte Ethernet yang 0/2 yaitu 10.10.10 2/26, berarti kita perlu isikan 10.10.10.2 saja. Kemudian ke PC 5 tadi 10.10.10.2. kita coba. Baik, sudah tersambung. Ini pada subnet yang pertama pada router 3, kemudian kita pasangkan juga pada subnet yang keempat juga yaitu 192.168.1.128, kemudian 255.255.128.10.10.10.2. Baik, untuk yang sebelah router 4 sudah. Kemudian untuk sebaliknya yaitu pada router 3 ke PC-PC yang ada di router 4. Kita akan menggunakan PC 2, kita ke terminal, kita oke. Baik, karena kembali kita ke enable terlebih dahulu. Baik, kita enable karena sudah lama. Kemudian config, setelah itu kita isi IP router. Untuk router 4 untuk subnet yang pertama itu 10.10.10.128, kemudian subnet masknya itu 255.192. kemudian untuk gigabyte Ethernet yang ada di 0/2 yaitu 10.10.10.1. kita kembali lagi ke PC 2, tidak 10.10.1, kemudian IP router 10.10.T192. ini untuk router yang untuk subnet yang kedua pada router 4. kemudian subnet masknya 255.255.255.192. kemudian IP pada gigabyte Ethernet 0/2 yaitu 10.10.10.1. Baik, sudah terpasang semua. Kita coba melakukan ping pada router sini saja, ping 10.10.10.130. Sudah di situ.
Baik, sudah ada sukses setnya, berarti sudah bisa tersambung. Kita coba lagi. Baik, sudah sukses. Kita coba pada PC 5. Exit terlebih dahulu, kemudian kita ping 192.168.1.3 untuk yang ada di PC 2. Baik, sudah sukses, berarti sudah terhubung semua. Baik, berarti untuk subnetting yang ada di router 4 juga sudah selesai. Ini juga sudah terhubung semua. Untuk PT activity nya juga sudah mencapai 72%. Ini memang seperti ini, saya tidak tahu, mungkin ada di settingan PKA nya pada filenya tersebut, pada file ini. Baik, untuk tutorial subnetting ini juga sudah selesai. Baik, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa berkomentar di bawah. Harap saja mungkin saya buka dan bisa saya balas semengerti saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.